Dulu di awal tahun 2000-an, kalau misalnya Miss Valen mau ngajak main temennya Miss Valen harus datang dulu ke rumahnya untuk tanya, bisa main bareng nggak? Tapi sekarang kalau misalnya Miss Valen butuh temen buat main bareng, Miss Valen tinggal WhatsApp aja. Terus ada juga, dulu ada tren untuk mengumpulkan kartu pos. Setiap Natal atau setiap hari raya kita akan ngirimin kartu pos itu ke teman-teman kita. Tapi sekarang kayaknya musimnya ngumpulin stiker ya di WhatsApp. Nah oke, melihat adanya perubahan itu semua, kita pasti udah tahu kan apa yang akan kita bahas untuk materi kali ini. Ya, kita akan belajar tentang perubahan sosial. Dan perubahan sosial sendiri terdiri dari dua kata, benar kan? Ada kata perubahan dan juga ada sosial. Kalau misalnya kita mau belajar dari perkatanya, perubahan itu artinya adalah sesuatu yang tidak tetap, yang terus berubah. Oke? Kalau yang sosial artinya otomatis menyangkut dengan individu atau kelompok lain atau masyarakat. Gitu kan? Nah, kalau misalnya melihat dari pengertian para ahli, apa kata mereka tentang perubahan sosial? Kalau kata Sela Sumarjan, dia menjelaskan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan tentang kelembagaannya. Kita juga sudah belajar kan tentang kelembagaan kemasyarakatan yang ada di sekitar kita itu ada apa aja. Misalnya, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan juga lembaga kesehatan. Lembaga hukum juga ada. Nah, itu semuanya mengalami perubahan. Misalkan dalam lembaga pendidikan, dulu dikenal pembagian waktu untuk pendidikan itu catur bulan. Jadi ada tes akhir setiap 3 bulan sekali. Nah sekarang kita mengenal yang namanya sistem semester, yaitu 6 bulan sekali. Itu kan sudah ada perubahan ya dalam lembaga pendidikan. Kurikulumnya juga ikut berubah. Bener kan? Kalau contoh lain misalnya ada di lembaga ekonomi. Dulu waktu kita, bukan kita sih, atasnya kita, mungkin nenek moyang kita, kalau misalnya membutuhkan barang, cara mendapatkannya adalah menggunakan sistem barter. Jadi menukarkan barang yang satu untuk mendapatkan barang yang lainnya. Nah sekarang cara kita mendapatkan barang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, kita cukup memberikan uang sebagai sistem pembayarannya. Sekarang juga ada sih sistem cashless, bener kan? Oke, yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial di masyarakat itu meliputi perubahan struktur dan juga fungsi yang ada di masyarakat. Kalau misalnya struktur itu berbicara tentang susunan yang ada di masyarakat. Ingat tentang materi diferensiasi dan juga stratifikasi sosial. Itu akan terus berubah. Ada orang yang ada di tingkatan atas, ada orang yang di tingkatan tengah, ada juga yang di bawah. Itu akan terus berganti atau berubah. Kalau tentang fungsi yang ada di masyarakat, itu berkaitan dengan status dan juga peran yang ada di dalam masyarakat. Kalau status, kita udah tahu dong ya, artinya apa. Ya, kalau status berbicara tentang kedudukan seorang. Kalau peran itu berarti tentang tindakan apa yang akan dilakukan atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan orang sesuai dengan statusnya. Dulu banget, dulu terus. Ya karena kita lagi temanya dulu dan juga sekarang, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau dulu di dalam keluarga, status ayah adalah sebagai kepala keluarga dan tugasnya adalah bekerja untuk mencari nafkah. Tapi untuk sekarang ini tidak jarang kok kalau yang namanya perempuan atau ibu juga berperan untuk menafkahi keluarga karena juga ikut bekerja. Dulu perempuan cuma jadi ibu rumah tangga aja. Oke, yang ketiga adalah William F. Cockburn, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat yang menekankan pada kondisi teknologi. Jadi, yang ditekankan oleh William F. Cockburn adalah penggunaan iptek yang saat ini makin masif dibandingkan masa yang dulu. Kalau dulu orang mau memberikan kabar atau orang mau mengundang acara nikahan, ulang tahun, pertunangan, itu menggunakan selebaran atau undangan yang dikirimkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sekarang masih ada sih, tapi kan lebih sering orang menggunakan WhatsApp, email, postingan di story ataupun di status, bener kan, untuk menginformasikan sesuatu. Nah, jadi kesimpulannya perubahan sosial merupakan proses modifikasi struktur sosial ataupun pola budaya yang ada dalam masyarakat. Balik lagi ya, kalau struktur sosial berarti berbicara tentang status atau kedudukan seorang atau kelompok
di dalam masyarakat. Kalau pola budaya itu berkaitan dengan tingkah laku atau nilai norma yang ada di masyarakat. Gampangnya, nilai kan bicara tentang sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat. Ini bisa berkaitan dengan etika seseorang. Dulu ini masanya misalnya, kalau misalnya mau berangkat sekolah, itu harus pamitan ke orang tua, itu pakai acara salaman, cium tangan, sikat gigi gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang perubahan nilai udah nggak zamannya deh kayaknya. Kalau pamitan berangkat ke sekolah itu harus cium tangan, cipika-cipiki dulu gitu kan. Sekarang kayaknya kebanyakan tinggal teriak aja, mi, pi, atau pa, ma, berangkat ya. Oke, kalau kita sudah belajar tentang pengertian dari perubahan sosial itu apa, sekarang ciri-ciri atau karakteristik dari perubahan sosial itu seperti apa? Ada 8 ciri-ciri atau karakteristik tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah perubahan sosial terjadi di mana-mana. Jadi nggak cuma ada di daerah perkotaan aja ya, di daerah pedesaan juga akan mengalami perubahan sosial. Misalnya aja nih, dalam bidang teknologi. Oke, kalau di kota memang lebih cepat perubahannya orang-orang menggunakan teknologi. Tapi kalau misalnya sekarang kita datang ke desa-desa, orang juga mulai banyak kok yang punya handphone. Dulu sih jarang. Yang kedua, dilaksanakan secara sengaja. Misalnya program keluarga berencana. Bayangin aja nih kalau misalnya tidak ada program keluarga berencana yang memang sengaja diprogramkan oleh pemerintah. Bisa-bisa satu rumah itu isinya ada 10 keluarga inti, ada 11 anaknya. Oh, itu kan jadi banyak banget. Apa yang akan terjadi? Dampaknya apa kalau misalnya dalam satu negara kelebihan penduduk? Yang ketiga adalah berkelanjutan. Jadi perubahan yang dulu pernah ada itu akan dilanjutkan lagi di masa sekarang sampai terus di masa depan atau makin dikembangkan. Misalnya aja dalam teknologi komunikasi. Dulu mungkin awalnya menggunakan surat untuk komunikasi itu sudah dianggap modern. Tapi sekarang nyatanya surat sudah tidak dianggap modern lagi karena sekarang ada cara yang lebih praktis dan ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan email, WhatsApp, atau chatting room, apapun itu. Yang keempat adalah imitatif. Imitatif kan tahu ya artinya, diambil dari kata imitasi yang artinya adalah peniruan. Jadi perubahan sosial ini terjadi karena mengikuti masyarakat yang lainnya juga. Begitu. Misalnya, ada yang suka banget nonton drama Korea. Kita bakal melihat kebudayaan mereka bagaimana, cara mereka berpakaian bagaimana, cara mereka berpenampilan bagaimana. Setelah itu kita akan merasa menilai bahwa apa yang kita lihat itu baik, kemudian kita meniru dari gaya pakaian mereka, gaya dandanan mereka, ataupun look kita akan berubah menjadi mereka. Itu berarti kita mengalami perubahan sosial akibat dari kita melakukan peniruan dari masyarakat lain atau dari kelompok lain yang kita lihat atau kita amati. Yang kelima, perubahan sosial ini sering menimbulkan kontroversi. Artinya, perubahan sosial ini ada yang pro, ada yang kontra. Misalnya, kayak menaikkan harga BBM. Kalau untuk masyarakat golongan atas, borju, mereka biasa aja, mereka kan setuju-setuju aja, mereka pro-pro aja. Tapi untuk golongan masyarakat yang menengah ke bawah, proletar, mereka pasti bakal protes. Mereka udah berat dengan beban mereka hidup sehari-hari dan ditambah dengan harus mengikuti program pemerintah adanya kenaikan harga BBM yang otomatis harga-harga kebutuhan pokok yang lainnya juga akan melambung. Dan yang keenam, perubahan sosial itu akan menimbulkan disorganisasi sementara atau akan mengalami kekacauan sementara di dalam masyarakat. Ya dong, udah nyaman dengan kondisi yang selama ini dihadapi, kemudian yang kedua ada perubahan. Pasti akan ada kekacauan di dalamnya. Yang sudah tertata secara rapi, kemudian ada hal baru yang dimasuk. Pasti harus merombak tatanan yang sudah ada selama ini. Contoh, masuknya mesin pemotong padi pada masyarakat petani. Kalau dulu orang motong padi itu ya pakai tenaga manusia. Ya, tapi begitu ada mesin pemotong padi itu masuk, kemudian mengganti tenaga manusia, terjadi kekacauan di masyarakat, ya kan? Banyak sekali tenaga manusia yang tidak dibutuhkan karena sudah diganti dengan tenaga mesin. Nah, tapi lama-kelamaan masyarakat atau manusia itu sadar bahwa mesin pemotong padi itu ternyata membantu
membantu kok kebutuhan atau membantu kok kegiatan manusia, dan dari situ akan muncul lagi lapangan pekerjaan yang baru yang dulu belum pernah ada. Yang ketujuh adalah memiliki hubungan kausalitas, artinya adalah memiliki hubungan sebab akibat. Biasanya sih ingat ya materi kelas 10, nilai material dan nilai imaterial. Kalau nilai material itu berarti berbicara tentang kebutuhan jasmani, kalau yang imaterial berarti yang rohani. Misalnya kayak HP. Dengan makin canggihnya HP, dulu kan HP ya gitu aja sih, cuma bisa dipakai telepon sama SMS udah selesai. Tapi sekarang dengan canggihnya teknologi, HP udah nggak difungsikan sebagai alat untuk komunikasi lagi, tapi sekarang kita bisa ibadah pakai HP, ya kan? Kita bisa baca Alkitab pakai HP, ya kan? Itu bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani kita juga terpenuhi. Yang kedelapan, yang terakhir adalah perubahan sosial memiliki penggolongan watak. Maksudnya apa sih ini penggolongan watak? Ya, jadi yang berubah di dalam masyarakat karena adanya penggolongan watak ini, itu misalkan status perannya berubah, susunan di masyarakatnya berubah, dan aktivitas kehidupan sosialnya juga berubah. Gitu.